Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Hidrogeologi dan Sumber Daya Air Tanah. Ya, kali ini saya akan melanjutkan terkait permeabilitas. Ya, sebelumnya ada pembahasan mengenai pengujian di lapangan dengan slug test dan pumping test. Ya, sebenarnya kuliah yang sekarang akan menyambung dengan kuliah hidrogeologi di bidang pertambangan, terutama pertambangan mineral yang akan banyak menemukan kondisi di mana permeabilitas itu ditentukan oleh fracture. Dan kali ini kita akan banyak membahas mengenai Packer test. Ya, oke. Selanjutnya dalam hal batuan di zona fracture, jadi permeabilitasnya lebih dikontrol oleh secondary porosity, ya porositas karena packing atau porositas itu sendiri atau karena fracture, rekahan setelah batuan itu terbentuk, ya. Nah, rekahan itu kadang saling berhubungan secara vertikal maupun horizontal sehingga ada problem terkait heterogenitas. Ya, ada heterogenitasnya seperti apa baik vertikal dan horizontal saling berhubungan. Tentunya kalau untuk orang tambang ini menjadi sangat penting karena penggalian itu bisa ke dalam, ke bawah ya. Tentunya kondisi hidrogeologinya menjadi lebih kompleks ya. Sehingga kondisi nilai K secara rock mass tidak isotrop ya. Terus kita akan coba singgung mengenai apakah uji dengan intake rock ya dari core misalnya itu cukup reliable atau tidak untuk masalah ini. Oke, kita lanjutkan mengenai porositas dual porosity ya. Ini saya ambil satu contoh batuan ini memiliki porositas ya internalnya, tapi memiliki fracture. Kalau kita lihat di sini porositasnya sangat kecil nih, tapi fracture-nya itu menjadi dominan sebagai rongga atau pori baru ya. Ya, ini fracture-fracture yang terbentuk sehingga kalau digambarkan ya ini ada internal porosity-nya yang relatif lebih kecil, tapi kalau kita lihat air lebih dominan dikontrol oleh secondary porosity. Nah, misalnya saya punya hasil pemboran, hasil dari pengamatan di kedalaman 100 sampai minus 110 meter. Ya, tentunya bisa seperti ini. Nah, kalau saya ambil batuan ini dengan pemboran, ya ini dari atas saya ambil lakukan coring, tentunya mewakili batuan ini. Tentunya ingat, core adalah batuan terbaik yang bisa kita ambil. Sehingga kalau saya ambil core, biasanya yang hancur ini jadi sludge ya. Kalian ingat definisi core dan sludge mungkin ya di kuliah yang lain. Nah, kalau saya ambil di sini, saya uji di lab ya. Pakai standar uji ASTM untuk pengujian uh, constant wall per meter yang ada di lab hidrogeologi dan hidrogeokimia. Tentunya akan memberikan nilai konduktivitas hidrolik atau dalam term ini permeabilitas yang sangat rendah dan kita bisa bilang impermeable, sehingga nanti pada saat untuk masalah pertambangan desain penyaliran atau dewatering tambang akan menjadi nilai yang optimis. Kita airnya sedikit, ingat orang tambang lebih suka airnya sedikit, beda dengan term di sumber daya air ya, khususnya air tanah. Jadi tapi realnya secara rock mass air bisa mengalir ke sini cukup banyak, sehingga secara rock mass nilai hydraulic conductivity atau permeabilitasnya besar ya, beda dengan hasil intake rock. Oke, kalau kita lihat secara vertikal, misal saya melakukan penggalian dari elevasi minus 100 sampai minus 110, tentunya fracture-nya belum tentu berkembang terus ya. Fracture-nya berbeda. Misal di kedalaman minus 100 sampai 110, fracture-nya berkembang banyak. Di bawah fracture-nya lebih sedikit. Ini di kedalaman minus 100 sampai minus 110. Selanjutnya fracture yang saling berhubungan pun sedikit. Ada fracture yang mungkin tidak berhubungan, not connected. Ada fracture yang berhubungan dari atas sampai bawah. Nah, ini jadi menarik sehingga nilai K-nya berbeda atau hydraulic conductivity-nya secara vertikal berbeda. Di bagian ini tentunya kalau kita lihat impresinya dari gambar ini besar nilai hydraulic conductivity atau tinggi. Di sini lebih rendah.
Oke, selanjutnya kalau kita lakukan pumping test misalnya, di antara ini pumping test dan saya punya observation well 2 di sebelah utara dan di sebelah timur. Nah, ketika masalah ini akan bermasalah ketika kita nggak punya hubungan di sini. Kita tidak berkembang fracture di sini. Tapi fracture itu berkembang di sini, ke arah timur. Walaupun jaraknya lebih jauh, misalnya 30 meter, tentunya bisa jadi di sumur observation well yang kedua di sebelah timur, ini yang ada drawdown. Ya kita pompa di sini, di pumping well ini kita melakukan pemompaan, ya. Tapi ternyata di sini tidak ada hubungan, no drawdown atau not connected. Nah ini tantangan dalam pumping test. Jadi sekali lagi pumping test salah satu metode yang mujarab dalam bidang hidrogeologi, tapi ternyata punya kelemahan juga, ya tantangan sendiri. Terutama kalau kita bicara isotrop atau anisotropi. Ya. Nah sekarang saya akan coba bahas mengenai Packer test atau Lagian test. Ada yang menyebut Packer test, ada Lagian test. Di sini saya pernah mengikuti ya kursus singkat mengenai pengujian Packer test, ya dilakukan oleh Gasfield Testing Indonesia. Ya, ini ilustrasi Packer test. Ya, ini yang straddle. Nanti kita akan bahas detail pada saat kuliah tatap muka atau responsi dan praktikum. Di lab hidrogeologi dan hidrogeokimia kita punya satu set rubber Packer test ya untuk demo. Ya, seperti apa mekanisme Packer test bekerja. Ya. Nah, ini gambaran mekanisme Packer test di suatu lubang yang vertikal. Tentunya pada saat melakukan Packer test kita harus menginflate. Di sini ada rubber. Ini yang single Packer, ini yang double. Ya, nanti ada untung ruginya nih. Ya kita akan bahas detail mengenai single dan straddle atau double Packer test ya di kuliah tatap muka. Tapi prinsipnya Packer test kita menginjeksikan air dengan tekanan. Jadi ini kita punya, tapi bagian tertentu di seal. Jadi misal di bagian sini di seal. Ini di seal. Ini bagian ini di seal dengan rubber. Jadi rubber ini pertama dimasukkan, selanjutnya diinflate, dikembangkan sehingga mensealing lubang atau membuat lubang ini kedap. Hanya bagian tertentu saja. Jadi air yang diinjeksikan dengan tekanan, ini ada pressure, ini kita punya air, punya debit tertentu, ya, diinjeksikan hanya masuk ke zona tertentu yang kita inginkan atau yang kita desain. Jadi di sini ada perforated pipe, ya. Ini pipa yang terperforasi. Ya, prinsipnya. Nah, kita akan mencatat hubungan antara debit ini dengan tekanan. Jadi kalau kita perbesar tekanan, tentunya idealnya debitnya naik, tapi belum tentu seperti itu. Kalau perilaku fracture-nya di sekitar ini berbeda. Dan hati-hati ketika Packer test, kita harus jangan sampai ada masalah hydraulic fracturing. Batunya pecah karena Packer. Ya. Oke, ini keuntungan Packer test. Misal saya ambil contoh, saya sealing di zona tertentu di atasnya 100 dan di bawah 110. Saya inflate, rubber ini saya inflate, ini rubber mensealing bagian atas dan bawah. Sehingga air bisa diinjeksikan masuk dengan tekanan dan debit tertentu yang dicatat nanti, tekanan dan debit, ke formasi di kedalaman tertentu yang kita desain. Misal di sini di kedalaman 100 sampai 110. Ya kita punya nilai K, kita bilang misalnya kita anggap K 105. Nah, saya lakukan ini, ya tentunya kalau dengan kondisi fracture-nya banyak seperti ini, mungkin K-nya besar. Nanti kita bisa hitung nilai konduktivitas hidrolik dari Packer test dalam kuliah tatap muka. Oke, nah ketika kita nguji ke bagian bawah tadi saya turunkan ini, ya ini saya turunkan, saya kempeskan si rubber ini atau rubbernya dikempeskan, saya inflate lagi di bagian bawahnya di kedalaman minus 110 sampai minus 120 atau kita sebut K 115 di sini. Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini, di mana litologi masih sama, ingat litologinya masih sama nih, misalnya saya batu pasir, tapi fracture yang berkembang tidak tumbuh dengan baik seperti di zona sebelumnya. Tentunya saya akan mendapatkan nilai K yang lebih kecil dari zona 105. Ini besar, ini lebih kecil. Oke. Ini menjadi salah satu keunggulan Packer test buat kita di pertambangan ya atau di industri-industri tertentu yang membutuhkan data sangat detail.
Ya, ini ada tantangan ya. Ya, dan packer test bisa di lubang yang miring seperti ilustrasi sebelumnya. Nah, ini ada tantangan nih. Kadang-kadang kalau formasi ini jelek, formasi batuan jelek atau pemboran desain rubber packer kita tidak sesuai, itu kita tidak bisa sealing dengan sempurna. Ya beberapa kali saya berdasarkan pengalaman di lapangan mendapati kondisi begitu di inflate ini tidak menutup mensil lubang dengan sempurna sehingga idealnya air hanya masuk ke sini. Tapi ternyata begitu diinjek karena tidak sealing dengan sempurna air lari lagi ke sini. Ini biasanya menjadi catatan nih. Kita fail nih seharusnya packer test di sini. Ya, ini salah satu contoh kegagalan dalam packer test, tantangan. Nah, kalau saya resumekan beberapa resume, tentunya resumenya tidak hanya ini, keuntungan atau perbandingan masing-masing metode lapangan yang mungkin bisa dilakukan di Laboratorium Hidrogeologi dan Hidrogeokimia Teknik Pertambangan ITB, itu slug test, keuntungannya mudah, murah, konstruksi sederhana, ya bisa digunakan pada pengambil lubang coring yang ukuran misalnya diameter HQ. Tidak perlu ada sumur pantau, lubang harus vertikal idealnya. Ya, ada metode penghitungannya, ada frost left, ada bore and rise. Nah, pumping test, nah kita perlu konstruksi sumur yang baik, lubangnya besar. Ya, sulit kalau dalam eksplorasi pertambangan atau kegiatan pertambangan yang biasanya hanya core yang berukuran NQ, HQ atau PQ, ini sulit. Perlu konstruktir sumur piezo dan sumur pantau, mungkin sumur piezo atau piezometer kecil di samping lubang, ya di anulus lubangnya. Nah, biaya relatif mahal karena pengujiannya yang ideal 3 kali 24 jam sesuai standar ya untuk continuous untuk mendapatkan parameter S dan T. Ya di kuliah sebelumnya dibahas. Pengujian ada yang bertahap, ada yang long term ya. Lubang harus vertikal juga ya dan perlu dikonstruksi yang baik nih. Ini catatan penting. Jadi cost-nya relatif lebih mahal pumping test. Nah, packer test keuntungan tidak perlu konstruksi sumur, lubang bisa vertikal atau incline, bahkan horizontal kalau kita inginkan. Tidak perlu ada konstruksi sumur. Ya, diameter lubang bisa dari NQ, SQ dan PQ. Tidak perlu ada sumur pantau, ya. Nah, ini yang jadi masalah kadang rubber packer tidak sempurna sealing karena robek, karena dinding batuan misalnya mengakibatkan robeknya packer. Nah, kita perlu dukungan pompa, pressure untuk menginjeksi air. Oke, lanjutnya. Ini keuntungan atau perbandingan antara slug test, pumping test, dan packer test. Ya, ini kita hanya bisa dapat dari satu sumur pengujian, satu parameter nilai T atau K. Ya, kita tidak mendapatkan nilai storativitas yang reliable. Ingat, pumping test ini keuntungan besarnya mendapatkan nilai parameter S, storativitas. Tidak ada cerminan karakter fracture untuk di batuan yang fracture. Nah, cocok di lapangan yang aquifer homogen dan poros, misalnya di sedimen. Ya, untuk pumping test kita bisa dapat debit optimum selain storativitas tadi dibahas, tapi dapat nilai K-nya di satu sumur satu. Parameter T dan S itu untuk satu sumur satu. Tentunya ini tantangan atau kerugian buat kalau kita ingin kondisi yang heterogen misalnya di kondisi yang berbeda-beda secara vertikal ataupun horizontal. Ya. Nah, perilaku mekar tanah dinamis dan cocok di aquifer yang homogen, poros, confined, unconfined, atau leaky. Ini tergantung kurvanya ya. Ada kurva Tays, ya, ada kurva yang untuk leaky. Ya. Nah, untuk packer test, keuntungannya kita bisa memperoleh nilai K dari beberapa zona kedalaman dalam satu lubang uji. Tadi ya tinggal naik turunkan rubber packer tadi. Kita pengen nguji di zona mana. Ya, tapi kita tidak dapat nilai storativitas yang reliable yang bisa kita hasilkan. Ingat, storativitas didapatkan dari uji pemompaan. Ya. Dengan memainkan tekanan injeksi dan debit yang kita catat, kita bisa memperoleh karakteristik fracture nih. Jadi fracture-nya seperti apa, hubungannya, atau nanti di zona tertentu dia tertutup, kita bisa lihat karakteristik. Tentunya kita akan bahas dalam kuliah tatap muka. Ya. Cocok di aquifer heterogen, ya, fracture aquifer ini, walaupun bisa dilakukan di poros sedimen, tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau materialnya gampang rusak, ya susah juga karena kolaps lubangnya.
Nah, kita akan lanjutkan mengenai pendekatan ya kondisi permeabilitas di batuan fractured ya batuan yang rekah dengan jumlah pengujian hidrogeologi ya tentunya dalam kondisi pertambangan. Jadi nanti kuliah ini akan berlanjut di kuliah hidrogeologi untuk pertambangan. Dalam artian masih dalam satu mata kuliah ini, tapi di materi yang lain. Kita akan membahas mengenai hydrogeology in mining, ya, atau mining hydrogeology. Ya. Nah, ini kita akan ada beberapa pendekatan dalam metode pendekatan nilai K dalam fracture rock berdasarkan data geoteknik misalnya, data geologi dan data pengujian yang sedikit. Oke, kita akhiri dulu. Kita akan bertemu di responsi praktikum ataupun di tatap muka daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.